Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Syara Darmajaya, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan resume Whole of Government atau WOG. Pengertian Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of Government atau WOG dapat dipahami sebagai suatu model pendekatan integratif fungsional satu atap yang digunakan untuk mengatasi wicked problem yang sulit dipecahkan dan diatasi karena berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain seperti tidak jelas sebabnya, multidimensi, dan menyangkut perubahan perilaku. Kemudian praktek WOG. Terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga, dengan cara mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian yang kedua adalah membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara yang melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Yang ketiga adalah membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Kemudian yang keempat adalah koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Koalisi sosial mendorong adanya penyamaan nilai dan persepsi tentang suatu hal, sehingga pada akhirnya akan terjadi koordinasi alamiah. Yang selanjutnya adalah tantangan dalam praktik WOG. Yang pertama yaitu kapasitas SDM dan institusi, yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi, yang ketiga kepemimpinan. Kemudian praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan ini menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atau penguasaan atas barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan jasa. Pelayanan ini menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Selanjutnya adalah pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lainnya. Yang keempat adalah pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian 5 macam pola pelayanan publik. Yang pertama adalah pola pelayanan teknik fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Yang kelima, pola pelayanan elektronik. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.